Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Amran ya di channel ini untuk pembahasan soal-soal tes substansi PPG untuk menghadapi persiapan tes PPG yang akan dijadwalkan mulai tanggal 25 bulan ini. Nah, kali ini kembali saya membahas soal-soal yang berhubungan dengan tes kemampuan dasar numerasi. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, sering saya sampaikan ya teman semua bahwa kalau menjawab soal-soal numerasi seperti ini, kita langsung tertuju saja pada bagian teks yang memuat angka. Sama halnya dengan untuk teks yang kalian lihat di perangkatnya, ini sebenarnya bacaannya panjang, cuma saya ambil bagian teks yang langsung memuat angka-angka yang diketahui dan digunakan nanti dalam pengerjaan soal ya. Coba diperhatikan di sini. Di sini ada teks yang disediakan. Dewi adalah pemudi desa yang bekerja di koperasi imut bersama dua pemudi lainnya, yaitu Nadia dengan Lilis. Koperasi ini didirikan oleh warga desa Lancar Berkah untuk membantu masyarakat. Kemudian Dewi mengecek satu set jenis pot tanah yang terdiri atas 14 ukuran, ada 14 ukuran ya, dari seorang pengrajin yaitu Bapak Amran. Sebut saja pot itu adalah pot 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 14. Untuk mengecek kualitas dan memastikan tidak ada yang rusak, Dewi kemudian mengambil dan meletakkan pot tersebut secara berjajar. Nah, panjang diameter pot yang terkecil, jadi panjang diameter pot terkecil ini itu 12 cm, dan pot yang terbesar itu panjang diameternya adalah 51 cm. Nah, kemudian dikatakan panjang diameter pot tersebut itu membentuk barisan aritmetika. Jadi, teman-teman semua, ini perlu kalian ingat kembali apa rumusnya untuk barisan aritmetika. Yang pertama adalah untuk UN. Jadi ada rumus UN-nya. Jadi, teman-teman semua yang bukan dari background latar belakang pendidikan matematika, tapi saya yakin ini kan pernah dipelajari waktu SMA ya, mungkin sudah lupa, makanya saya ingatkan kembali. Jadi ada rumus UN, yaitu A ditambah dengan N kurang 1 dikali B ya, dimana A ini adalah suku pertama yang biasa disimbolkan dengan U1. Jadi kalau misalkan untuk bagian teks ini adalah U1 nya, kemudian N ini adalah banyaknya suku atau banyaknya bilangan, kayak ini, berarti N nya ini 14 ya. Kemudian B adalah beda. Ya, selisih. Contohnya ya, misalkan saya beri contoh ada barisan aritmetika 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Maka ini namanya A, suku pertamanya. Ya. Kemudian bedanya adalah tinggal diperkurangkan. 7 kurang 3, 4. Berarti itu adalah bedanya atau selisihnya. Kita belum bahas rumus-rumus yang lain ya, kita bahas rumus yang digunakan saja dalam pengerjaan soal ini. Oke. Ya, tidak usah banyak ditahu ya, nanti banyak dilupa. Jadi banyak ditahu, banyak dilupa. Sedikit ditahu, sedikit dilupa. Oke. Nomor 1. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar sesuai dengan data di atas. Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, tadi kan diketahui U1 sama dengan 12. U1 atau A. Kemudian yang saya lihat dulu ya sebentar sekali. 51 ini berarti suku yang terakhir, suku ke-14 nya. Jadi berapa tadi? U14. Itu sama dengan 51. Oke, nah sekarang kita uraikan. Tadi itu kan UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Kalau misalkan saya tulis U3, berarti sama saja dengan A tambah N-nya ini pengganti 3. Jadi kalau misalkan 3 dikurang 1, 2. Ya. Jadi kalau misalkan U10, berarti A ditambah dengan 9B. Karena kurang 1 dari yang di sini. Oke. Berarti kalau U14 ini saya bisa ganti dengan A ditambah dengan 13B sama dengan 51.
Betul atau betul? Ya, betul ya. Ini A-nya diganti dengan 12. Jadi 12 ditambah dengan 13B sama dengan 51. 13B, 12-nya ini pindah ruas ya. Jadi minus 51 dikurangi 12 dapatnya 39. Jadi bedanya adalah 39 bagi 13 itu dapatnya 3. Ya, karena B ini adalah beda atau selisih dari setiap ukuran ya, berarti ini salah. Karena di sini dikatakan panjang diameter pertambahan panjang, berarti antara pot yang pertama dengan pot berikutnya itu berselisih 2. Nyatanya di sini kita dapat 3 ya. Berarti ini salah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat dulu ya. Jika pembeli menginginkan pot dengan panjang diameter 33 cm, maka yang ia beli adalah pot ke-8 atau U8. Jadi ini sebenarnya masuknya apakah U8 itu sama dengan 33? Ya, kita cek. Coba. U8 itu rumusnya adalah A ditambah dengan 7B. Berdasarkan rumus yang di sini. A-nya diganti berapa tadi? 12 ya. Ditambah dengan 7 dikali, bedanya berapa kita dapat? 3. Oke. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 12 kita duluan kerja kali. 7 kali 3 itu 21. Berarti 12 tambah 21 itu dapatnya 33. Berarti sudah benar bahwa pot yang panjang diameternya 33 itu adalah pot yang ke-8. Sehingga ini benar. Oke. Nah, sekarang kita cek. Di antara ke-14 pot tersebut tidak ada pot yang berdiameter 29. Sama saja dengan U berapa sama dengan 29. Atau adakah suku yang sama dengan 29? Berarti kita pakai UN. Karena N-nya ini tidak ditahu. Ya. Nah, sekarang berarti A tambah N kurang 1 dikali B sama dengan 29. A-nya berapa? 12. Ditambah dengan N kurang 1 dikali bedanya berapa? 3. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini kita kali ke dalam ya. Jadi 12 ditambah dengan 3 dikali N, 3N. 3 dikali min 1 itu min 3. Nah, sekarang kita selesaikan yang bisa diselesaikan. 3N, 12 kurang 3, 9 ya. Kalau pindah ruas ke kanan, jadinya minus 9. Seperti ini. Jadi 3N sama dengan 29 kurang 9 itu dapatnya 20. Berarti N-nya sama dengan 20 per 3. Ini tidak memenuhi. Tidak boleh dibagi ya. Bukan tidak boleh dibagi. Tidak. 20 per 3. N-nya ini, teman-teman semua. N ini persyaratannya adalah dia harus bilangan asli. Ya. Dari mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti tidak ada N, tidak ada pot keberapa atau bilangan keberapa itu sama dengan 29, sehingga ini salah. Oke. Ya, nomor berikutnya ya, ada informasi teks lagi, diperhatikan. Dalam satu kotak kemasan bakpia umumnya terdiri atas satu rasa, ya. Namun beberapa produsen membuat kemasan berisi aneka rasa bakpia untuk menjawab permintaan pembeli yang ingin mencicipi semua rasa dalam jumlah yang tidak banyak. Jadi dalam satu box itu ada beberapa rasa ya. Rasa yang pernah ada atau rasa yang mana lagi. Dalam satu kemasan bakpia merek Jaya berisi 15 bakpia dengan variasi isi dan harga sebagai berikut. Ya, langsung dikenali soalnya teman-teman. Pasti ini kalau kita selesaikan itu menggunakan cara-cara SPLDV, sistem persamaan linear variabel yang dikerja dengan cara eliminasi susi-susi. Ya. Nah, biasanya kalau kita ketemu soal begini, itu kita misalkan dulu, boleh dimisalkan XY, ya, atau boleh dimisalkan ABC, tapi saya mau misalkan dengan inisial dari rasa yang ini. Ya, misalkan begini, 6 bakpia rasa original, ini saya misalkan dengan R, ya, ini
C coklat, ini K keju, keju dan R ya. Sehingga ini bisa dituliskan 6R ditambah dengan 9C sama dengan 30. 6R tambah 9C sama dengan 30.750. Kemudian 6C, kalau saya pakai O, takutnya di sini nanti kalian kira 60 ya. Jadi ini saya pakai R. 6C tambah dengan 9K sama dengan 6C tambah 9K sama dengan 36.000. Terus 6K tambah 9R itu sama dengan 30.750. Oh, sama dengan yang ini ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Karena kita harus cari dulu berapa harganya untuk original coklat dengan keju. Bagus kalau kita selesaikan di tempat yang agak luas ya, di sini. Nah, ditanyakan di sini teman-teman, hendak dibuat paket 4 berisi bakpia dengan 3 rasa berbeda, dengan banyaknya bakpia original keju dan coklat sama banyak. Berarti nanti ini yang dihitung paket 4 adalah 5R, 5K dengan 5C ya. Nah, kita mulai selesaikan ya. Oh, kenapa back ini? Tunggu dulu ya. Jadi ini kan ada 3 persamaan ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Dalam menyelesaikan SPLDV seperti ini, tidak bisa kita langsung menyelesaikan ketiga persamaan ya. Tapi kita ambil, bukan SPLDV ini teman-teman, tapi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, karena 3 variabel dan 3 persamaannya juga. Nah, kita ambil 2 saja persamaan dulu. Katakanlah persamaan 1 dengan persamaan 2 yang kita ambil ya. Kita pasang di sini. Jadi persamaan pertama berapa? 6R ditambah dengan 9C itu sama dengan 30.750. Terus persamaan kedua apa? 6C tambah 9K ya. 6C tambah 9K. Kita bisa lihat lagi. Catat ya teman-teman supaya kita tidak pulang balik begini. 6C tambah 9K sama dengan 36.000. Ya, tapi saya mau balik. Saya mau tulis begini, 9K supaya sejajar yang sama. 6C sama dengan 36.000. Gini, ya. Nah, sekarang karena ada yang sama di sini, maka variabel itu yang sama yang saya hilangkan. Supaya hilang, ya, kita kalikan ya. Boleh dikalikan ini 6 di sini 9, boleh. Kemudian dikalikan semuanya. Tapi nanti besar angkanya. Jadi saya tidak pakai 6 dengan 9. Tapi saya ambil angka yang sedikit agak lebih kecil nilainya. Ya, misalkan di sini saya kali 2, ini saya kali 3. Ujung-ujungnya nanti bakalan sama. 6R dikali 2 itu 12R. Tambah dengan 9C dikali 2 itu 18C. Sama dengan 30.750 dikali 2 dapatnya 61.500. Gini. Kemudian semuanya dikali 3. 9 dikali 3 27. Ditambah dengan 6 kali 3 18 sama dengan 36.000 dikali 3 itu dapatnya 108.000 ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini tinggal kita perkurangkan. Ini kita bisa coret manja ya. 12R dikurang 27K tidak bisa, ditulis saja 12R dikurang 27K sama dengan 61.500 dikurangi 108.000 dapatnya minus 46.500. Ini persamaan keempat. Iya. Oke. Nah, sekarang kita eliminasi lagi, teman-teman. Kita ambil persamaan ketiga tadi. Persamaan ketiga tadi itu adalah 6K tambah 9R ya, itu sama dengan 30.750. Nah, kita pasangkan dengan yang ini. Ya, kita pasangkan dengan yang ini. Tapi kita tulis yang di depan minus atau apa namanya tetap ditulis seperti ini boleh. Boleh dikasih tidak sejajar R-nya ya, teman-teman. Tapi kalau mau dituliskan juga sejajar bisa seperti ini maksudnya. Terserah ya.
bebas, saya tidak pernah membatasi bagaimana penulisannya. Nah, yang mana mau dihilangkan di sini? Kita bisa hilangkan R-nya. Ya, kalau di sini dikali 9, ini dikali 12, nanti kepanjangan ya, nanti besar sekali nilainya. Di sini saya kali 4 dengan kali 3. Ya. 6 dikali 4, 24. K ditambah dengan 9 dikali 4, 36. Ya. 3750 dikali 4 itu banyak ya. 1 2 3 ribu. Kemudian di bawah di sini dikali 3. 27 dikali 3 itu minus 81. K ditambah dengan 12 dikali 3, 36. R sama dengan ini dikali 3 minus ya. Itu dapatnya minus 139 500. Oke. Dikoreksi, jangan sampai saya salah hitung ya, teman-teman. Nah, sekarang ini bisa kita coret manja. 24 dikurangi dengan minus 81, dapatnya 105. Nah, terus ini 123.000 dikurangi minus 139.500, dapatnya 262.500. Jadinya dapatkah 262.500 dibagi dengan 105, dapatnya 2.500. Nah, sudah dapat harga bakpia rasa keju. Ya. Sekarang kita bisa cari rasa-rasa yang lain ya. Misalkan kita mau cari berapa rasanya untuk yang coklat. Ya, berarti kita bisa masukkan di sini. Atau kalau mau cari R-nya rasa original silakan. Ya, terserah, bebas ya. Misalkan saya mau cari berapa harganya untuk coklat. Berarti saya masukkan ke sini ya. Jadi saya tuliskan dulu 9K ditambah dengan 6C sama dengan 36.000. Ganti K-nya dengan 2.500. Jadi 9 kali 2.500 ditambah dengan 6C sama dengan 36.000. Ya, berarti 6C sama dengan 36.000 dikurangi. Berapa hasil kalinya ini? 9 dikali 2.500. Ya, nanti dipindahkan ke kanan ya, makanya dikurang di sini. Dikurangi berarti berapa ya hasil kalinya? 22.500 ya. Jadi 6C di sini sama dengan 36.000 dikurangi 22.500, itu dapatnya 13.500. Ya. Jadi C-nya 13.500 bagi 6 itu dapatnya 2.250. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal rasa yang belum dapat ini original ya. Untuk mendapatkan rasa original, terserah yang mana kita ambil. Misalkan saya ambil yang pertama, 6R tambah 9C. 6R tambah 9C sama dengan 30.750. Nah, sekarang tinggal diganti. 6R, C-nya dimasukkan ke sini ya. Berarti C ini 2250 dikali 9, dapatnya 2. Ini langsung saja ya supaya menghemat waktu. 30.750. 6R sama dengan 30.750 dikurangi 2250, dapatnya 10.500. Jadi R-nya 10.500 dibagi 6, dapatnya 1.750. Nah, sudah didapat. Ya. Panjang sekali ya. Tidak apa-apa ya, panjang sekali begini. Jadi yang dicari tadi itu kan 3 rasa berbeda dengan sama banyak, dengan 3 rasa. Berarti karena ada 15 bakpia, berarti 5R, 5C dengan 5K. Di sini saja saya tulis. Jadi yang dihitung adalah 5R ditambah dengan 5K ditambah dengan 5C. Atau bisa ditulis 5 dalam kurung R tambah K tambah C. Cara hitungnya gimana? Ini cara hitungnya, kita jumlahkan dulu. 2.500 ditambah dengan 17.500 1.750 ditambah dengan 22.500. Ini saya langsung saja jawabannya saya tuliskan ya.
Ya. Jadi nanti kalian bakalan dapat hasil 32.500, yaitu jawabannya adalah B. Nanti coba dihitung ulang ya. Oke, 2 nomor tapi agak panjang ya, enggak apa-apa. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa lolos pada tes PG tahun ini ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.